13 Pendahuluan. Ilmu fisika bertanggung jawab atas zaman penemuan yang menakjubkan di mana kita sekarang hidup, tetapi ilmu rohani sekarang berangkat pada karier yang kemungkinannya tidak bisa diramalkan oleh siapapun. Ilmu pengetahuan spiritual sebelumnya adalah sepak bola dari yang tidak berpendidikan, tahayul, mistis, tetapi manusia sekarang tertarik pada metode yang pasti dan hanya menunjukkan fakta. Kita telah mengetahui bahwa berpikir adalah proses spiritual, bahwa visi dan imajinasi mendahului tindakan dan peristiwa, bahwa hari pemimpi telah tiba. Baris-baris berikut oleh Mr. Herbert Kaufman menarik dalam hubungan ini. Mereka adalah arsitek keagungan, penglihatan mereka terletak di dalam jiwa mereka, mereka mengintip di balik tabir dan kabut keraguan dan menembus dinding waktu yang belum lahir. Roda, berikat, jejak baja, sekeruk pengocok, adalah antar jemput di alat tenun tempat mereka menenun. Permadani ajaib mereka. Pembuat kekaisaran, mereka telah berjuang untuk hal-hal yang lebih besar dari mahkota dan kursi yang lebih tinggi dari tahta. Rumah Anda terletak di atas tanah yang ditemukan oleh pemimpi. Gambar-gambar di dindingnya adalah visi dari jiwa pemimpi. Mereka adalah segelintir yang dipilih, perintis jalan. Dinding runtuh dan kerajaan jatuh, gelombang pasang menyapu dari laut dan merobek benteng dari bebatuan. Bangsa-bangsa yang membusuk turun dari dahan waktu, dan hanya hal-hal yang dapat dihidupi pemimpi. Bagian 13 berikut mengisahkan mengapa impian si pemimpi menjadi kenyataan. Ini menjelaskan hukum sebab akibat di mana pemimpi, penemu, penulis, pemodal mewujudkan keinginan mereka. Itu menjelaskan hukum yang dengannya benda yang digambarkan di benak kita akhirnya menjadi milik kita. Part 13. Satu telah menjadi kecenderungan, dan, sebagaimana dapat dibuktikan, suatu keharusan bagi sains untuk mencari penjelasan fakta sehari-hari dengan generalisasi dari yang lain yang lebih jarang dan membentuk pengecualian. Demikianlah letusan gunung berapi memanifestasikan panas yang terus bekerja di pedalaman bumi dan yang terakhir berutang banyak dari konfigurasinya. Dua demikianlah petir mengungkapkan kekuatan halus yang terus-menerus sibuk untuk menghasilkan perubahan di dunia anorganik, dan, seperti bahasa mati sekarang jarang terdengar, pernah memerintah di antara bangsa-bangsa, demikian pula gigi raksasa di Siberia, atau fosil di kedalaman bumi, tidak hanya memberikan catatan evolusi zaman lampau, tetapi dengan demikian menjelaskan kepada kita asal mula bukit dan lembah yang kita huni saat ini. Tiga dengan care ini generalisasi fakta yang jarang, aneh, atau membentuk pengecualian, telah menjadi jarum magnet yang membimbing semua penemuan ilmu induktif. Empat metode ini didasarkan pada akal dan pengalaman dan dengan demikian menghancurkan tahayul, preseden, dan konvensionalitas. 5 Sudah hampir 300 tahun sejak Lord Bacon merekomendasikan metode studi ini, di mana bangsa-bangsa beradab berhutang sebagian besar dari kemakmuran mereka dan bagian yang lebih berharga dari pengetahuan mereka, membersihkan pikiran dari prasangka-prasangka sempit. Teori-teori dalam mata uang, lebih efektif daripada dengan ironi yang paling tajam, menyerukan perhatian manusia dari surga ke bumi lebih berhasil dengan eksperimen mengejutkan daripada dengan demonstrasi kebodohan mereka yang paling dipaksakan, mendidik fakultas-fakultas inventif lebih kuat dengan prospek penemuan-penemuan berguna yang hampir terbuka bagi semua orang, daripada dengan berbicara tentang menerangi hukum-hukum bawaan dari pikiran kita. 6 Metode Bacon telah menangkap semangat dan tujuan para filsuf besar Yunani dan menerapkannya dengan cara observasi baru yang ditawarkan oleh zaman lain, dengan demikian secara bertahap mengungkapkan bidang pengetahuan yang menakjubkan dalam ruang astronomi yang tak terbatas, dalam telur mikroskopis. 113. Embriologi, dan zaman geologi yang redup, mengungkapkan urutan denyut nadi yang tidak mungkin diungkapkan oleh logika Aristoteles, dan menganalisis ke dalam unsur-unsur yang sebelumnya tidak diketahui kombinasi material yang tidak dapat dipisahkan oleh dialektika skolastik.
7 itu telah memperpanjang hidup, itu telah mengurangi rasa sakit, telah memadamkan penyakit, itu telah meningkatkan kesuburan tanah, telah memberikan efek baru kepada pelaut, telah membentang sungai-sungai besar dengan jembatan bentuk yang tidak diketahui oleh ayah kita, itu telah menuntun petir dari surga ke bumi, telah menerangi malam dengan kemegahan hari, ia telah memperluas jangkauan visi manusia, itu telah melipat gandakan kekuatan otot-otot manusia, itu telah mempercepat gerakan, telah memusnahkan jarak, telah memfasilitasi hubungan, korespondensi, semua kantor yang ramah, semua pengiriman bisnis, itu telah memungkinkan manusia untuk turun ke kedalaman laut, untuk melayang ke udara, untuk menembus dengan aman ke relung berbahaya bumi. 8 ini adalah sifat alami dan ruang lingkup induksi. Tetapi semakin besar keberhasilan yang dicapai pria dalam ilmu induktif, semakin banyak pula tenor dari ajaran dan teladan mereka mengesankan kita dengan perlunya mengamati dengan cermat, sabar, akurat, dengan semua instrumen dan sumber daya yang sesuai dengan perintah kita, fakta-fakta individual sebelum menjelajah atas pernyataan hukum umum. 9. Untuk memastikan bantalan percikan yang ditarik dari mesin listrik dalam berbagai situasi, sehingga kita dapat berani dengan Franklin untuk menjawab, dalam bentuk layang-layang, pertanyaan kepada awan tentang sifat petir. Untuk meyakinkan diri kita tentang cara tubuh jatuh dengan ketepatan sebuah Galileo, bahwa dengan Newton kita mungkin berani bertanya pada bulan tentang kekuatan yang mengikatnya ke bumi. 10. Singkatnya, berdasarkan nilai yang kita tetapkan pada kebenaran, dengan harapan kita dalam kemajuan yang mantap dan universal, bukan untuk mengizinkan prasangka kejam untuk mengabaikan atau memutilasi fakta yang tidak disukai, tetapi untuk mendukung struktur atas ilmu. Pengetahuan atas dasar luas dan tidak berubah dari perhatian penuh dibayar untuk fenomena paling terisolasi serta paling sering. 114. 11. Materi yang terus meningkat dapat dikumpulkan dengan pengamatan, tetapi fakta-fakta yang terakumulasi memiliki nilai yang sangat berbeda untuk penjelasan tentang alam, dan ketika kita menghargai kualitas yang paling berguna dari manusia yang merupakan kejadian paling langka, demikian pula filsafat alam menyaring fakta dan melampirkan kepentingan unggulan pada kelas yang mencolok yang tidak dapat dijelaskan dengan pengamatan kehidupan sehari-hari yang biasa. 12. Jika demikian, kita menemukan bahwa orang-orang tertentu tampaknya memiliki kekuatan yang tidak biasa, apa yang akan kita simpulkan? Pertama, kita dapat mengatakan itu tidak benar, yang hanya merupakan pengakuan atas kurangnya informasi kita, karena setiap simpatisan yang jujur mengakui bahwa ada banyak fenomena aneh dan yang sebelumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan terus terjadi. Namun, mereka yang berkenalan dengan kekuatan kreatif dari pemikiran, tidak akan lagi menganggapnya tidak bertanggung jawab. 13. Kedua, kita dapat mengatakan bahwa itu adalah hasil dari campur tangan supernatural, tetapi pemahaman ilmiah tentang hukum alam akan meyakinkan kita bahwa tidak ada yang supernatural. Setiap fenomena adalah hasil dari sebab yang pasti, dan penyebabnya adalah hukum atau prinsip yang tidak dapat berubah yang beroperasi dengan ketepatan yang tidak berubah-ubah. Baik hukum itu dijalankan secara sadar atau tidak. 14. Ketiga, kita dapat mengatakan bahwa kita berada di tanah terlarang, bahwa ada beberapa hal yang seharusnya tidak kita ketahui. Keberatan ini telah digunakan terhadap setiap kemajuan dalam pengetahuan manusia. Setiap individu yang pernah mengajukan ide baru ke Lambes, Darwin, Galileo, Fulton, Emerson, telah menjadi sasaran cemoohan atau penganiayaan. Jadi keberatan ini seharusnya tidak mendapat pertimbangan serius. Sebaliknya, kita harus dengan cermat mempertimbangkan setiap fakta yang disampaikan kepada kita, dengan melakukan ini kita akan lebih siap memastikan hukum yang menjadi dasar hukum itu. 15. Akan ditemukan bahwa kekuatan berpikir kreatif akan menjelaskan setiap kondisi atau pengalaman yang mungkin, baik fisik, mental atau spiritual,
pikiran akan menghasilkan kondisi yang sesuai dengan sikap mental yang dominan. Karena itu, PYG menjadi tertentu hasil dari pemikiran kita. Bentuk pemikiran inilah yang seringkali menyapu bersih. 115. Hasil kerja keras dan usaha bertahun-tahun. 16. Jika kita memikirkan beberapa bentuk kekayaan materi, kita dapat mengamankannya. Dengan pemikiran yang terkonsentrasi, kondisi-kondisi yang diperlukan akan terjadi, dan upaya yang tepat dilakukan, yang akan menghasilkan keadaan yang diperlukan untuk mewujudkan keinginan kita, tetapi kita sering menemukan bahwa ketika kita mengamankan hal-hal yang kita pikir kita inginkan, mereka tidak memiliki efek yang kita harapkan. Artinya, kepuasan hanya bersifat sementara, atau mungkin kebalikan dari apa yang kami harapkan. 17. Lalu, apa metode yang tepat untuk melanjutkan? Apa yang harus kita pikirkan untuk mengamankan apa yang sebenarnya kita inginkan? Apa yang Anda dan saya inginkan, apa yang kita semua inginkan, apa yang dicari semua orang, adalah kebahagiaan dan harmoni. Jika kita bisa benar-benar bahagia, kita akan memiliki semua yang dunia bisa berikan. Jika kita bahagia sendiri, kita bisa membuat orang lain bahagia. 18. Tetapi kita tidak dapat bahagia kecuali kita memiliki kesehatan, kekuatan, teman-teman yang menyenangkan, lingkungan yang menyenangkan, persediaan yang cukup, tidak hanya untuk mengurus kebutuhan kita tetapi untuk menyediakan kenyamanan dan kemewahan yang menjadi hak kita. 19. Cara berpikir ortodoks lama adalah menjadi cacing, puas dengan bagian kita apapun itu, tetapi ide modern adalah untuk mengetahui bahwa kita berhak atas yang terbaik dari segalanya. Bahwa ayah dan aku adalah satu dan bahwa ayah adalah pikiran universal, pencipta, substansi asli dari mana semua hal berlangsung. 20. Sekarang, dengan mengakui bahwa ini semua benar dalam teori, dan telah diajarkan selama 2000 tahun, dan merupakan esensi dari setiap sistem filsafat atau agama, bagaimana kita membuatnya praktis dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mendapatkan hasil yang nyata dan nyata di sini dan sekarang? 21. Pertama-tama, kita harus mempraktikkan pengetahuan kita. Tidak ada yang bisa dicapai dengan cara lain. Atlet dapat membaca buku dan pelajaran tentang latihan fisik sepanjang hidupnya, tetapi kecuali jika ia mulai memberikan kekuatan dengan pekerjaan yang sebenarnya ia 116. Tidak akan pernah menerima kekuatan apapun, dia pada akhirnya akan mendapatkan apa yang dia berikan, tetapi dia harus memberikannya terlebih dahulu. Persis sama dengan kita akan mendapatkan persis apa yang kita berikan, tetapi kita harus memberikannya terlebih dahulu. Kemudian akan kembali kepada kita berkali-kali, dan pemberian itu hanyalah proses mental, karena pikiran adalah sebab dan kondisi adalah akibat. Oleh karena itu dalam memberikan pemikiran tentang keberanian, inspirasi, kesehatan atau bantuan dalam bentuk apapun, kita sedang mengatur sebab yang akan membawa dampaknya. 22. Pikiran adalah kegiatan spiritual dan karenanya kreatif, tetapi jangan membuat kesalahan. Pikiran tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali jika diarahkan secara sadar, sistematis, dan konstruktif, dan di sini adalah perbedaan antara pemikiran idle, yang merupakan disipasi dari usaha, dan pemikiran konstruktif, yang berarti secara praktis pencapaian tanpa batas. 23. Kami telah menemukan bahwa semua yang kami dapatkan datang kepada kami oleh law of attraction. Pikiran bahagia tidak bisa ada dalam kesadaran yang tidak bahagia, karena itu kesadaran harus berubah, dan ketika kesadaran berubah, semua kondisi yang diperlukan untuk memenuhi kesadaran yang berubah harus secara bertahap berubah, untuk memenuhi persyaratan situasi baru. 24. Dalam menciptakan mental image atau ideal, kami memproyeksikan pemikiran ke dalam zat universal yang darinya semua hal diciptakan. Zat universal ini maha tahu, maha kuasa, dan maha tahu.
Apakah kita harus memberitahu Yang Maha Tahu tentang saluran yang tepat untuk digunakan untuk mewujudkan permintaan kita? Bisakah yang terbatas menasihati yang tak terbatas? Ini adalah penyebab kegagalan dari setiap kegagalan. Kami mengakui kehadiran Maha Kuasa dari Zat Universal, tetapi kami gagal untuk menghargai kenyataan bahwa Zat ini tidak hanya hadir di mana-mana, tetapi juga Maha Kuasa dan Maha Tahu, dan akibatnya akan menggerakkan sebab-sebab di mana kita mungkin sama sekali bodoh. 25 Kita dapat menghemat kepentingan kita dengan mengenali kekuatan tak terbatas dan kebijaksanaan tanpa batas dari pikiran universal, dan dengan care ini menjadi saluran di mana infinite dapat mewujudkan realisasi keinginan kita. Ini berarti bahwa pengakuan membawa realisasi, oleh karena itu untuk latihan Anda minggu ini, manfaatkan prinsip ini, kenali fakta bahwa Anda adalah bagian dari keseluruhan, dan bahwa bagian harus sama dalam jenis dan 117. Kualitas seperti keseluruhan, satu-satunya perbedaan yang mungkin ada adalah tingkatannya. 26 Ketika fakta yang luar biasa ini mulai merembes ke kesadaran Anda, ketika Anda benar menyadari kenyataan bahwa Anda, bukan tubuh Anda, tetapi ego, aku, roh yang berpikir, adalah bagian integral dari keseluruhan yang agung, bahwa itu adalah substansi yang sama. Dalam kualitas, dalam bentuk, bahwa Sang Pencipta tidak dapat menciptakan apapun yang berbeda dari dirinya, maka Anda juga akan dapat berkata, aku dan Bapa adalah satu dan Anda akan memahami keindahan, keagungan, peluang transendental yang telah ditempatkan untuk Anda. Tingkatkan kearifan saya dalam diri saya. Yang menemukan minat sejati saya, perkuat resolusi saya. Untuk melakukan apa yang didikte kebijaksanaan, Franklin. Part 13 Pertanyaan penelitian dengan jawaban. 121 Apa metode yang digunakan para filsuf alam untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan mereka? Dengan mengamati fakta individu dengan hati-hati, sabar, akurat, dengan semua instrumen dan sumber daya atas perintah mereka, sebelum menjelajah pada pernyataan hukum umum. 122 Bagaimana kita dapat yakin bahwa metode ini benar? Dengan tidak membiarkan prasangka tirani mengabaikan atau memutilasi fakta-fakta yang tidak disukai. 123 Kelas fakta apa yang paling dihargai? Mereka yang tidak bisa dijelaskan dengan pengamatan kehidupan sehari-hari yang biasa. 124 Atas dasar apa prinsip ini didirikan? Atas alasan dan pengalaman. 125 Apa yang dihancurkannya? Tahayul, preseden, dan konvensionalitas. 126 Bagaimana hukum-hukum ini ditemukan? Dengan generalisasi fakta yang tidak umum, jarang, aneh, dan yang membentuk pengecualian. 127 Bagaimana kita dapat menjelaskan banyak fenomena aneh dan sampai sekarang tidak dapat dijelaskan yang terus-menerus terjadi? Dengan kekuatan kreatif dari pikiran. 128 Kenapa begitu? Karena ketika kita mengetahui suatu fakta, kita dapat yakin bahwa itu adalah hasil dari sebab tertentu dan bahwa penyebab ini akan beroperasi dengan ketepatan yang tidak berubah-ubah. 129 Apa hasil dari pengetahuan ini? Ini akan menjelaskan penyebab setiap kondisi yang mungkin, baik fisik, mental atau spiritual. 130 Bagaimana kepentingan terbaik kita dilestarikan? Dengan mengakui fakta bahwa pengetahuan tentang sifat kreatif dari pemikiran menempatkan kita berhubungan dengan kekuatan tak terbatas.